Selanjutnya kepada Ustaz Gulam, waktu tepat kami silakan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa aturkan kehadirat Allah atas limpah nikmat yang kita terima, dan di antara semua nikmat yang paling utama iman Islam tentunya yang harus kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan dari ilmu agama yang banyak itu, yang paling utama adalah tentang akidah. Maka Allah diamanai tentang akidah, dan untuk menyampaikan tentang akidah yang benar, saya menggunakan kitab para ulama. Baru tadi malam itu ada bapak-bapak dekati saya ngaji 15 tahun di majelis niku, kata dia, nyebut majelis, saya nggak sebut. Nah, itu punya pemahaman bahwasanya nanti kita itu di akhirat tidak ada syafaat, tidak ada syafaat. Nah terus yang ada pripun? Syafaat yang ustadznya sampaikan, yang dia pahami itu adalah ya syafaat di dunia. Maksudnya pripun? Bahasanya Al-Quran itu syifaul linnas. Al-Quran itu adalah penyembuh buat manusia. Maka kalau kita sudah belajar Quran, maka itu kita itu sudah dapat syafaat. Jika omongan ratau krungu saya gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita kembali kepada kitab-kitab akidah itu, kita nggak akan pernah mendengar kata-kata yang aneh-aneh seperti itu. Dan beliau bilang katanya ada 20-30 poin yang diajarkan itu yang berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Dan itu luar biasa bahayanya, artinya apalagi urusan akidah. Nah maka ada juga orang-orang yang mungkin saya sering sebutkan di sini ngaku ketemu Allah gitu kan. Maka kalau kita nggak belajar akidah yang benar ya wah hebat di wong iki. Padahal Nabi sudah mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu itu akan ketemu Allah nanti hari kiamat. Makanya tidak ada para nabi itu yang pernah melihat Allah di dunia, itu tidak ada. Nah, ini di Indonesia ada yang ngaku-ngaku udah lihat Allah. Parah lagi kemarin saya lihat video singkat tontonanmu kok aneh-aneh tontonan. Ya, saya itu pengen mendapatkan insight banyaknya orang aneh gitu. Nah itu Mama Gufron itu loh. Nah, itu dia bilang katanya ada orang yang sekarat itu diparani. Wah, langsung malaikat mautnya di ultimatum. Pokoknya kowe nyabut nyawane kudu alon-alon. Nek ora tak samluk kowe. Berarti wong ya sektine pol ya. Sekti tapi ngawur gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang lurus, yang kuat, yang baik itu penting agar panjenengan tidak bingung harus ngitan, ngulon, ngalor atau idul. Nah, ketika pegangan jenengan sudah benar, jenengan nggak perlu kemana-mana, cukup berpegang pada apa yang sudah benar itu. Nah, tema akidah pagi hari ini yang saya bawakan yang pasti tanggal bulan Desember yang biasanya Natalan. Maka ada hal yang luput dari kita, yaitu apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Shaf ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam li bani Israil, ketika Isa bin Maryam, Isa al-Masih yang hari ini disembah oleh sebagian manusia, bahkan yang nyembah banyak, bukan sebagian kecil, banyak gitu. Itu berkata kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku itu Rasul buat kamu. Al-Quran menyatakan, dia sudah menyatakan sebagai Rasul. Nah kemudian musaddiqal lima baina yadayya, dan aku membenarkan kitab sebelumku. Makanya nanti dalam perjanjian baru itu dia berkata, aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun, satu iota pun, satu nuktah pun dari Taurat. Sehingga jenengan nggak akan temukan larangan makan babi di dalam perjanjian baru yang ada di perjanjian lama. Tapi ketika ditanyakan kepada orang Nasrani, kenapa kok kamu makan babi gitu kan, padahal di perjanjian lama ada, mereka akan menjawab itu syariatnya orang Yahudi, kami perjanjian baru, kata dia. Tapi kitabnya itu di dalamnya ada perjanjian lama, perjanjian baru.
Jadi kan jane yo rada aneh gitu loh. Jadi perjanjian lama ada di situ ning ra dienggo gitu. Alasannya itu syariat Yahudi. Padahal ketika membuka di dalam perjanjian lama baru, maka disebutkan bahwasanya Isa itu berkata, aku tidak datang untuk menghapus hukum Taurat. Maka perintah sunat, perintah larangan makan babi, kemudian perintah pakai jilbab itu ditemukannya di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Nah, orang yang perjanjian baru merasa tidak perlu melakukan itu, padahal ayatnya jelas syariat itu harus dipakai, berarti harusnya ya dipakai. Dan di dalam perjanjian baru nggak diulangi karena itu masih ada di perjanjian lama. Ibaratkan pemerintahan itu aturan itu masih bisa dipakai, tidak akan ada amandemen atau aturan yang baru gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan sebagai rasul, yang kedua mengatakan tidak akan menghapus hukum yang ada sebelumnya tapi akan membenarkan, melanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang mau saya bahas pagi hari ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Wa mubassiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku datang untuk ngasih kabar gembira, mubasyiron kabar gembira, bahwasanya akan datang rasul yang namanya Ahmad. Ini di dalam Quran dan kita mengimani Quran itu benar. Nah, kebenaran Al-Quran itu selalu bisa diuji. Tinggal siapa yang menjelaskan. Makanya kalau jenengan ketemu orang yang belum bisa menjelaskan kebenaran Quran, bukan berarti Quran yang salah, orangnya yang belum paham, belum sampai ilmunya. Jangan sampai jenengan gaul karo seorang profesor, doktor, terus jenengan tanya tentang satu hal, wah ini kyo angel di logika misal gitu. Terus berarti Qurannya kurang tepat. Enggak ya, orangnya bukan Qurannya. Makanya Quran itu sepanjang masa, sepanjang zaman itu selalu bisa diinterpretasikan dengan baik dan digunakan dengan baik gitu. Nah, kembali ke situ. Ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, ayatnya di dalam Alkitab apakah masih ada? Ada, Pak. Dan ayatnya itu mudah diingat karena ayatnya ini ongkonya ongko cantik gitu. Yaitu ada di kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 loh. Gampang diingat-ingat. Ulangan 18. Nah, itu kalau ditanyakan kepada orang Nasrani tentang ayat ini, dia akan mengatakan itu ayat mengabarkan bukan tentang kedatangan Muhammad, tapi tentang kedatangan Yesus. Nah, dia akan mengatakan seperti itu. Bahkan orang Nasrani pun terpecah gitu. Jadi jenenge Yesus sopo-sopo gitu kan. Nanti ada Nasrani kayak ortodok gitu, dia mengatakan bukan Yesus, Yesua gitu. Yesua gitu. Nanti kemudian berubah menjadi Yesua. Yesua itu lebih dekat kepada Isa itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, Ulangan 18 dikatakan, yuk malah ngaji Alkitab toh Mas. Saya pengen meneguhkan hati jenengan ini loh. Kalau jenengan itu di tempat yang benar, di agama yang benar. Sehingga mungkin jenengan ning mall 3 kupluk ra cetha kae, mboten sah tinggi gitu kan. Atau kemudian didhawuhi kalih Pak Lurah atau Pak Camat atau kebilah kelurahane tolong dikei hiasan wit napa niku cemara mboten usah gitu kan. Nggih. Ini penting karena ini akidah gitu. Mosok wong Islam kok omahe enten ngoten niku kan alhamdulillah putrane mlaku kupluk kae gitu kan. Kupluk ngenten mboten napa nek kupluk sing niku lho sing tuwa-tuwa niku. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nanti saya akan potong frase per frase. Jadi seorang nabi, berarti yang datang niku nabi. Makanya nek orang Nasrani membaca ayat ini ngomong ki Yesus lho ngakon dhek Tuhan kok iki sing dikomongke nabi. Sudah enggak masuk di situ. Akan kubangkitkan bagi mereka. Namanya kubangkitkan berarti ada yang mengirim. Bukan dia yang mengirim dirinya, tapi dia akan mengirim yang lain. Berarti udah dua subjek yang berbeda. Padahal mereka meyakini Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti itu bukan mengirim, kan tidak mungkin mengirim dirinya sendiri. Saya mengirim utusan, nah gitu kan. Saya ngirim anak buah saya. Engkau ketemu karo anggotaku ya, nah gitu. Bahasa ketemu anggota berarti kan yang datang yang lain, bukan dirinya. Bahkan di sini dikatakan akan kubangkitkan. Berarti yang dikirim yang lain. Berarti nggak sesuai dengan Isa yang diyakini sebagai Tuhan. Karena apa? Karena mereka meyakini Tuhan ya dia itu. Maksud dia mengirim dirinya sendiri kan nggak masuk akal. Bagi mereka di sini kembali kepada orang Bani Israel. Makanya dalam ayat As-Saff tadi dikatakan bahwasanya wa idqala Isa bin Maryam li Bani Israil. Nah, Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel. Maka di sini dikatakan akan tak kirim
bagi mereka Bani Israel dari antara saudara mereka. Dari antara saudara itu berarti bukan dari Bani Israel, tapi dari luar Bani Israel yang masih bersaudara dengan Israel. Niku nek ditarik garis nasab, niku ketemunya Israel dengan bangsa-bangsa selain Israel itu pada Nabiullah Ibrahim ketemunya. Baru kemudian terbelah dua, Ishak dan Ismail. Sehingga nanti dari Ishak itu lahirlah seorang nabi namanya Yakub. Nah, dari Yakub itulah lahirlah Bani Israel. Ada 12 anaknya yang nanti akan menjadi nenek moyang Bani Israel. Nah, dari Ismail inilah lahir Nabi Muhammad. Makanya di sini bahasanya cetok, dari antara saudara mereka, ya berarti dudu dari antara kalian, dari antara sedulurmu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya ini yang menarik, seperti Musa. Jadi indikasinya nabi yang datang itu akan seperti Musa. Nah, kemudian orang Nasrani, loh, iki nabi ku kayak Musa. Dari sebelah mana? Musa lahir gitu kan, dengan bapak dan ibu. Isa tidak punya bapak. Musa besar, punya istri, punya anak. Isa tidak punya. Musa pun meninggal dengan normal gitu kan, artinya dikubur di bumi. Adapun Isa, nah, diangkat ke langit. Udah beda. Makanya nanti saya perjelas insya Allah. Nah, kemudian frase berikutnya kata ayat ini, maka aku di sini kembali kepada yang berfirman yaitu Allah. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Firman di sini berarti ayat. Nah, aku akan menaruh ayat-ayat yang tak wahyukan itu dalam mulutnya. Menaruh dalam mulut niku maknanya adalah nopo? Dia akan menghafalnya dan tidak menulisnya. Dan ini yang kita persaksikan bahwa Nabi Muhammad itu dari kalangan al-ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Dan kemudian yang menarik lagi dalam sejarah sirah kisah turunnya awal Al-Quran, yaitu Quran surat Al-A'la. Salah no bener? Halo, Al-Alaq yang bener. Benten nek Al-A'la niku sabi isma rabbikal a'la, nek Al-Alaq niku Iqra. Nah, Iqra niku artinya bacalah. Ketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira, datang Jibril. Malaikat itu punya sifat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan. Basa gampangnya orang bakal ditambah-tambahin, tidak bakal dikurang-kurangi. Maka ketika Allah berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, misinya adalah menyampaikan ayat ini kepada Muhammad SAW. Nah, maka Jibril tidak mau nambahi kalimat dia sendiri. Jadi begitu datang langsung ngomong Iqra. Nah, sing dijak ngomong orang yang tidak bisa membaca. Nah, Nabi Muhammad ketika mendengar ucapan itu, refleksnya atau responnya, iki kon moco aku, padahal aku tidak iso moco. Akhirnya responnya atau balasan Nabi Muhammad itu kepada Jibril, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Iqra, ma'ana biqori. Diulangi yang kedua kayak gitu. Kemudian Jibril baru paham. Oh, berarti iki dia tidak paham kalau ini suruh nirukan, suruh ngapalkan. Akhirnya agak panjang disampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Di situ Nabi baru paham, kemudian Nabi mengulangi. Sehingga hafallah Nabi 30 juz dengan metodologi seperti itu. Datang ken baleni, walaupun nanti dalam beberapa kitab tafsir itu disebutkan beberapa ayat itu dimasukkan kepada Nabi tanpa proses ketemuan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti sejarah yang nyata kalau firman Allah itu masuk ke dalam Nabi Muhammad SAW bukan dengan tulisan. Nah,
berarti ditaruh di mulutnya, dan itu diulangi terus oleh Jibril sampai beliau SAW wafat. Dan nanti ketika bulan Ramadan niku pengulangannya niku lebih sering daripada bulan-bulan biasa. Nah, kemudian fase ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nek niki bunyi ayatnya niku plek kados ten Quran surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang namanya Muhammad itu tidak pernah menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hawa nafsunya. Tapi yang dia sampaikan itu hanya wahyu yang diwahyukan. Sehingga ini menjadi dalil yang menguatkan lagi kalau ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, monggo kita oncei. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tadi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Yang pertama jelas yang datang nabi, sedangkan Yesus yang diakui sebagai Tuhan itu tidak pernah disebut nabi oleh mereka. Bahkan orang Kristen yang awal, Kristen awal itu diklaim sebagai orang Kristen yang pertama itu ortodok niku pun juga nyebutnya sebagai Tuhan. Kemudian pada Kristen berikutnya yaitu Katolik Roma itu ya nyebutnya sebagai Tuhan. Kemudian Kristen setelahnya Anglikan, Protestan dan seterusnya ya nyebutnya sebagai Tuhan. Dan lucunya formulasi ketuhanan itu yang memformulasikan adalah manusia, bukan si utusan itu sendiri. Jadi begitu utusan itu ada sejak awal datang, tidak pernah ngaku aku Tuhan sembahan aku, tidak akan ada satu ayat pun di dalam Alkitab kata-kata itu. Tapi kata yang semisal ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkali-kali fa'buduni, sembahlah aku. Nanti dalam kalimat yang lain wala tusyriku bi syai'a, jangan menduakan aku, sering kalimat seperti itu. Nah, maka di dalam Alkitab itu tidak akan pernah muncul ada satu kalimat aku Tuhan, kata Isa Al-Masih, sembahan aku, tidak ada. Yang ada adalah interpretasi. Dan interpretasi itu muncul ketika kemudian dakwah di tengah orang Yahudi ditolak, mereka keluar di mana? Yang menerima adalah orang-orang Yunani pada waktu itu. Nah, Yunani sedang dikuasai oleh kekaisaran Romawi yang punya keyakinan Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada Zeus, ada Hercules, ada Apollo, ada terus kok dewa-dewa niku lho, dewa kecantikan enten, dewa napa perang enten, dewa macam-macam niku. Nah, mereka sesama manusia di pada waktu itu punya kuilnya masing-masing. Nah, zaman kula cilik niku enten film kartun namanya Sensaya niku dia punya kuil-kuilnya niku. Tiap orang menyembah dewa-dewanya sendiri. Nah, di tengah percaturan politik negeri itu dengan penyembahan dewa-dewa yang banyak, mereka saling mengunggulkan dewa satu dengan yang lainnya. Akhirnya yang terjadi konflik internal, berpotensi disintegrasi. Nah, datanglah niki agama yang baru ke situ yang membawa dakwah pada penyeruan Tuhan yang satu. Pada waktu masuk awal itu Tuhannya satu. Nah, ditompo Pak sama rajanya. Nah, tinggal bagaimana mengejawantahkan kepada masyarakatnya. Nah, mereka punya kebiasaan merayakan hari raya lahirnya Tuhan yang paling besar, anaknya yaitu Dewa Matahari, yang terjadi di tanggal 25 Desember. Nah, jadi begitu ditompo bersyarat. Iki wong ngene iki jek seneng mendem, jek seneng ngene. Lah engko nek dadi agama kuwi syariate kan ra entuk mangan iki. Nah, akhirnya dijawab sama pendakwahnya waktu itu, dan itu proses ratusan tahun setelah kepergian Isa Al-Masih. Kemudian mereka menjawab, "Oh, nek ngono yo ra apa-apa, wong kuwi syariate wong Yahudi, dudu syariate wong Nasrani." Oh, ngono. Yo, siji meneh ngono. Apa kuwi? Bahwasanya masyarakat kita itu sudah terbiasa mengadakan acara seremoni besar merayakan kelahiran anak Tuhan tanggal 20 Desember. Oh ngono, ya wis Tuhanku yo lahirnya ya ngono, ya pas berarti. Akhirnya disepakati kelahirannya tanggal itu. Makanya, ketika mereka mau jujur
Dan jenengan bisa tanyakan kepada siapapun yang jenengan kenal dari kalangan mereka. Tanyakan, niku ibadah terbesarnya kan 25 Desember. Maksudnya niku hari raya terbesar. Niku mangken goleki di dalam Alkitab. Nek enek mungkin Mang Sanjang. Nek ketemu tak kei 10 yuta. Nek jenengan ra duwe njaluk kula. Makanya tadi kan ada dua tuh. Mangken goleki satu ayat yang berbunyi Yesus berfirman, aku Tuhan sembahan aku. Nek enek 10 yuta, siji meneh tanggal 25. Kalau ada 10 juta lagi. Nah, maka 20 juta, Pak. Nah, jenengan sing kersa nggih jenengan goleki nggih mboten napa. Insyaallah ora bakal ketemu gitu kan. Betul bakal. Makanya di dalam Al-Fatihah di situ disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu Rasul Muhammad SAW dan para sahabat yang mengikuti jalan yang benar. Bukan soal nikmat terus enek duite enek dunia ini mboten. Nabi niku pernah hidup bersama Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pernah bercerita, pernah sebulan itu dapur saya nggak ngebul, berarti tidak ada yang dimasak. Ini menunjukkan nopo istilahnya, Nabi itu tidak bergelimpang dengan dunia, walaupun jane mudah kalau Nabi mau, tapi Nabi nggak mau. Jadi an'amta alaihim di situ maksudnya adalah di atas hidayah. Kemudian kalimat berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang sesat. Yang dimurkai ini sinten? Yahudi. Kenapa dimurkai? Ngerti ayat gak gelem nganggo. Nanti ada orang Islam ngerti aturan nek ra entuk mendem gene mendem niku ya mirip-mirip wong Yahudi. Kemudian yang kedua waladdallin dan bukan orang sesat. Orang enek ayatnya tapi tetap ngegas. Nah, nikulah orang Nasrani. Contohnya dua tadi. Ini fundamental loh ini. Ini dalam bab akidah. Ini fundamental. Nek sampai nggak ada, lah mau pokoknya tidak kayak gitu. Makanya nanti ada sekte mereka namanya Kristen Advent itu tidak merayakan Natal karena mereka meyakini memang Yesus itu tidak pernah lahir di tanggal itu. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada dalilnya tadi. Bahwasanya yang akan datang itu seorang nabi, bukan Tuhan tapi nabi, dan kemudian datang dari antara saudara mereka yaitu Musa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membahas tentang dia adalah saudara seperti Musa, maka kita lihat Musa itu adalah rajanya Bani Israel, sehingga orang Yahudi hari ini itu tidak dikoin nabi paling besar, ya jawabannya Musa, mesti Musa. Bahkan ada perayaan, saya lupa nama perayaan jenenge rada aneh, rada angel bahasa Ibrani itu. Nah, itu ada perayaan tertentu namanya ada hari raya apa itu. Itu merayakan diselamatkannya mereka dari Firaun. Nah, selamat dari Firaun ada perayaannya, Pak itu. Jadi mereka sampai detik ini mengakui nabi besarnya ya Musa. Ketika dikatakan lah Isa piye, Esau piye, mereka artinya Esau. Nah, ada yang nyebut Yesua Hamasyah, Yesua Hamasyah. Hamasyah itu sebenarnya Al-Masih gitu. Yesua niku Isa Al-Masih jane nek di bahasa Arab ki. Yesua Hamasyah. Yesua Hamasyah gimana? Jawab mereka, itu cuman orang yang ngaku-ngaku nabi dari kalangan Bani Israel. Tapi tidak pernah diikuti oleh mereka kecuali 12 orang yang ikut. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Musa itu memimpin bangsa Israel. Kemudian Isa tidak pernah jadi pemimpin Israel sampai detik ini, tidak diterima oleh Bani Israel. Bani Israel kan masuk Kristen tidak mau, Pak, kecuali sebagian kecil tidak mau. Bahkan ada misionaris itu datang ke sana. Nah, orang Yahudi itu kan kita Jumatan, nah, mereka itu Sabat gitu. Hari Sabtu mereka ke apa namanya kuil mereka. Niku enten misionaris nyegati ning dalan, tawa-tawa. Keselamatan datang dari Yesua Hamasyah, Yesua niku cah cilik-cilik digo sendal Pak dibandemi, cah cilik-cilik Bani Israel. Sing rada gedhe malah nyedak ngidoni. Padahal itu di Yerusalem, di negeri Yahudi yang kemudian napa dibelani mati-matian karo wong Nasrani yaitu Amerika. Makanya prakteknya itu sebenarnya ya kayak gitu dulu. Mereka nggak mau menerima. Nah, kemudian kembali ke sini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Muhammad SAW gimana? Muhammad SAW awalnya dimusuhi oleh kaumnya, tapi ending ceritanya Nabi meninggal itu sebagai siapa sih? Sebagai Rasul paling besar. Dan selain Rasul, beliau juga pemimpin kaum muslimin. Gak ada yang berani macam-macam. Hanya orang munafik yang berani macam-macam. Tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad ini datang, ini Abdullah bin Ubay bin Salul tinggal selangkah lagi diangkat jadi rojone orang Arab di Medina. Tapi begitu Nabi datang rasido. Tapi ya mau nggak mau karena orang Arab ini pilihannya
nggak beragama alias jadi orang kafir atau jadi Yahudi. Nek Yahudi orang Yahudi ya ndak mau, orang Yahudi itu maunya sing jadi Yahudi itu ya cuman bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu berarti orang yang lahir dari orang tua Yahudi, apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah dua-duanya. Makanya yang sedang proses sekarang di Israel Utara nih itu, ini ada tanah kosong mau dileboni, mau didatangkan Yahudi dari luar, yaitu dari India, jenenge Yahudi apa saya lupa, sama satu lagi Yahudi dari Indonesia. Indonesia itu Yahudi nih Pak di Sumatera Sulawesi mau diimpor ke sana untuk ngiseni tanah itu. Dan nanti dalam kisah atau hadis tentang Isa Al-Masih di akhir zaman, nanti muncul Al-Mahdi dari arah Mekah Madinah, kemudian membawa pasukan kaum muslimin menuju Konstantinopel. Nah, Konstantinopel niku sakniki ten pundi, Pak? Dan Turki. Ini ya hadis sahih Muslim, Pak. Nah, Konstantinopel niku ten Turki, dipegang oleh Turki, dan salah satu gereja besarnya itu adalah Hagia Sophia yang hari ini menjadi masjid biru gitu kan. Dan orang-orang Nasrani tetap punya keinginan pengen menjadikan itu gereja lagi. Nah, mendekati hari kiamat nanti orang-orang Romawi Bani Asfar, orang-orang kulit putih bangsa Eropa itu ngumpul lagi ke situ, nah, untuk mengekspansi menguasai Konstantinopel. Nah, disambut oleh pasukannya Al-Mahdi dari Madinah dan diikuti oleh pasukan yang dilewatinya. Ketemu di situ, kemudian Nabi mengatakan sepertiganya begitu pas meh perang, sepertiganya kabur. Nah, ini orang yang kabur dari medan perang ini kata Nabi, dia melakukan dosa besar dan dosanya nggak akan diampuni. Jadi seorang prajurit dalam Islam ketika sudah masuk di medan perang itu tidak boleh melarikan diri kecuali dalam rangka mengatur strategi ya. Dan itu juga harus atas izin pimpinan pasukan perang. Jadi tidak boleh kemudian melayu. Karena prinsipnya orang Islam dalam berperang itu nopo, hidup mulia atau mati syahid, sudah pilihan itu. Nah, kemudian yang sepertiga yang kedua, maka dia akan mati syahid di situ di Konstantinopel. Nah, sepertiga yang terakhir mereka yang akan kemudian mendapatkan kemenangan. Jadi habis tinggal sepertiga. Nah, sepertiga ini ketika baru ngedumke ghanimah, datang syaitan dalam bentuk manusia teriak, "Gek ndang mulya, Dajjal wis metu ning kampung-kampungmu." Akhirnya mereka meninggalkan ghanimah itu dan lari pulang. Nek lari pulang niku mboten ampun dibayangke cedhak niku Konstantinopel, terus niku mungkin untuk sampai ke Saudi niku ngelewati Syam. Syam niku 4 negara, Pak. Lebanon, Yordania, Palestina sama Suriah. Mereka menuju ke sana. Nah, Dajjal yang muncul dari Khorasan OTW menuju Palestina. Jalanlah. Kemudian benar-benar ketemu di Syam itu, di Palestina itu. Nah, begitu dua pasukan ini siap bertempur, masuk waktu sholat subuh, nih buatan ngeliat itu di riwayat itu. Begitu Imam Mahdi mau mengimami sholat subuh, ngeten iki, maka turunlah dari langit hamba Allah yang bernama Isa Al-Masih, yang berpegangan pada 2 sayap malaikat dan turun disambut oleh Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi mempersilakan. Imam Mahdi niku namanya seperti namaku kata Nabi Muhammad. Berarti namanya Muhammad. Nama bapaknya seperti nama bapakku Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdillah. Dan dia masih bagian dari keturunanku. Loh, berarti Kabib. Ya bisa dibilang cuman Imam Mahdi niki hidupnya itu biasa. Tidak pernah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan tidak pernah ngaku-ngaku minta dihormati dengan dodolan banyu lan sak piturute, tidak pernah gitu kan. Jadi dia itu laki-laki biasa pada umumnya. Ya rodok nakal sithik, tapi nakal bukan kayak nakale orang ten mriki nek mriki yo mendem mboten niku nakale pokoke mungkin yo gaene dolan ngoten niku. Nah, suatu malam dimasukkanlah ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akhirnya menyadari kalau dirinya adalah Imam Mahdi dan memimpin kaum muslimin. Nah, begitu kemudian Al-Masih turun, Al-Mahdi kemudian mempersilakan, monggo Mang Imami. Kata Al-Masih, enggak, ini syariat sekarang yang berlaku syariat Muhammad, kamu aja yang imami. Nah, maka kemudian diimamilah sholat oleh Al-Mahdi. Begitu sudah selesai sholat, nah pasukan Dajjal sudah ngenteni, pasukan Al-Mahdi juga siap. Kemudian dibukalah pintu masjid itu, begitu terbuka sudah dikepung sama pasukan Dajjal itu.
Nah, Dajjal niki Pak, dari awal kemunculannya niku kaya resume dari pelajaran yang banyak. Saya sampaikan tentang Dajjal niku ten masjid rencangnya apa namanya? Pak Tamrin niku lho, dan Masjid At-Taubah. Niku saya sampaikan niku hampir setahun ya ini tentang Dajjal ini. Nah, begitu ketemu si Dajjal ini melihat dari awal munculnya itu tidak ada yang bisa ngalahke, Pak. Sama sekali tidak ada yang bisa ngalahke. Begitu kemudian bertemu dengan Al-Masih dari jarak yang jauh, maka Dajjal itu ketika melihat Al-Masih itu langsung lemes gitu. Jadi nek cara ten film niku kaya niku lho, Pak. Superman niku lho nek ndelok watu sing ijo niku lho. Dadi hebate ngono tiba-tiba lemes gitu. Nah, di situ kemudian Dajjal itu meyakini atau menyadari bahwasanya oh, berarti iki ora sembarangan wong. Begitu dia lemes maka dia pun lari, Pak. Begitu lari dikejar sampai akhirnya di tempat namanya Pintu Lut, Babulut. Nah, di Babulut itu kemudian Dajjal dibunuh. Satu hadis menyebutkan dengan ditombak, satu hadis dengan dipenggal. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kembali ke sini. Nabi Muhammad itu pemimpin orang Arab. Nabi Musa pemimpin orang Bani Israil. Nabi Isa tidak pernah memimpin siapa-siapa dalam sejarahnya loh, nah, maka itu jelas berbeda. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Nabi Musa itu menikah, Nabi Isa tidak, Nabi Muhammad menikah. Nabi Musa punya anak, Nabi Isa tidak pernah punya anak, Nabi Muhammad punya anak. Nabi Musa meninggal secara normal kayak umumnya manusia dikubur di tanah, Nabi Isa tidak, Nabi Muhammad juga sama dikubur di tanah. Kemudian masih banyak perbedaannya, sehingga ketika kita nyatakan itu dari kalangan saudara Bani Israel, ya jelas itu Nabi Muhammad bukan Isa. Dan kemudian terkait dengan menaruh firman tadi saya sudah sampaikan, yaitu dalam kisah turunnya wahyu yang pertama. Nabi dikatakan Iqra, maka Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian beliau mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niku satu ayat. Kemudian ayat berikutnya disebutkan di dalam geserin cepet. Nah, ayat berikutnya disebutkan di dalam kitab Ulangan ayat 33 pasal 33 ayat 2. Disebutkan bahwasanya Tuhan datang dari Sinai. Nah, Sinai niku di gunung Bukit Turi Sinai niku lho, watini wa zaituni wa turisin niku. Nah, Tuhan datang dari Sinai. Sinai di situ adalah tempat Musa menerima wahyu. Kemudian terbit kepada mereka dari Seir. Seir itu di Palestina. Itu tempat di mana Nabi Isa juga mendapatkan wahyu. Dan tampak bersinar dari gunung Paran. Nah, Paran ini Arab. Jadi Tuhan itu akan mewahyukan wahyu firman, yaitu di Sinai pada zaman Musa, di Seir pada zaman Isa, dan di Paran pada zaman setelahnya yaitu Muhammad SAW. Dan yang menarik kalimat berikutnya, datanglah ia, maksudnya Tuhan itu dari tengah-tengah beribu-ribu orang kudus. Beribu-ribu orang kudus itu orang suci. Nah, dari tengah-tengah mereka maksudnya apa? Matur nuwun. Nah, ada Paran, kemudian Tuhan datang di tengah orang kudus. Maksudnya apa? Ada Fathul Mekah nih loh. Fathul Mekah itu sebuah keadaan di mana Nabi kembali ke Mekah dengan membawa sekitar 10.000 sahabat untuk mengepung Mekah, dan itu menjadi titik balik berakhirnya kejayaan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi masuk Mekah wis siap perang. Tapi Nabi itu niatnya tidak mau perang, pokoknya nek iso damai wae. Tapi nek akhirnya pengen perang ya wis gitu kan. Masuk. Begitu masuk Nabi mengatakan, kalau kalian masuk rumah Abu Sufyan selamat, masuk rumahmu sendiri selamat. Jadi ya udah dipaksa masuk Islam. Ora terus nek masuk Islam tak bunuh kalian, ndak gitu. Masuk rumah Abu Sufyan selamat, masuk rumahmu sendiri selamat. Dan kemudian Nabi mengatakan, al-yaum antum tulaqo, kamu semua dibebaskan, ndak dijadikan budak. Makanya kemudian yang pilih dari musyrik ya musyrik kok, tapi ojo ning kene gitu kan, metuwo. Dan Ka'bah pada waktu itu dikelilingi 360 berhala. Itu semua dimusnahkan, diembrokkan, dirobohkan. Tidak ada satupun yang berdiri dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Semua disingkirkan, dibersihkan.
Nah, itu menjadi titik tolak. Inilah yang disebut dengan dia datang di tengah-tengah beribu-ribu orang kudus, yaitu Fathul Mekah. Padahal Isa Al-Masih kalau dikatakan itu ayat untuk Isa Al-Masih, Isa Al-Masih itu muridnya mau rolas. Jangankan kok 1000, rolas gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian Yesaya 42 1-13 ada satu kalimat bahwasanya lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Jadi disebut hamba bukan Tuhan. Kemudian yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh roh di atasnya, maksudnya mendapatkan wahyu Rohul Kudus niku. Rohul Kudus niku nek di kita, Rohul Kudus itu adalah sinten? Malaikat Jibril. Nah, kemudian supaya ia mengatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi hukum yang ada dalam Islam ini berlaku untuk semua bangsa. Tapi hukum yang ada di dalam perjanjian baru itu dikatakan oleh Isa ketika didatangi oleh orang Samaria, dia mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Jadi memang itu nabi spesial untuk Bani Israel, bukan semua bangsa. Dan pulau-pulau menantikan pengajarannya, termasuk yang dapat pengajaran nabi pulau niku napa? Indonesia. Indonesia niku pulaunya ada 17.000 lebih, dan Eropa niku ada sekian puluh negara. Niku nek di jembrengke niku ya mung kaya Indonesia satu. Tapi dari Eropa sak pirang-pirang niku. Terus kemaki-kemaki niku. Nah, biarlah padang gurun dan kota-kota menyaringkan suaranya. Loh, padang gurun, dia datang dari padang gurun. Makanya kesalahan orang-orang Eropa atau orang-orang Nasrani awal itu nggak ngelirik Mekah, nggak dilirik, nggak diperhitungkan itu. Nah, makanya Mekah dan Madinah itu nggak pernah tersentuh oleh mereka, nggak pernah dijajah sama Inggris, itu nggak pernah gitu kan, nggak pernah. Sama Turki Utsmani yo nggak terlalu diurus gitu kan. Nah, tapi ternyata apa? Ya Allah membukakan nikmat banyak di situ kan, dari mulai minyak segala macam. Nah, kemudian juga kampung-kampung tempat orang Kedar tinggal. Nah, ketika dikatakan Kedar itu adalah istilah untuk menyebut anak turun Nabi Ismail. Makanya gurun dan orang Kedar itu mau nggak mau ya Arab Saudi itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 3 bahwasanya Allah datang dari daerah Teman yang maha kudus dari gunung Paran Arab lagi. Keagungannya menutupi langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Kita setiap hari kan sholat. Nah, maka kita memenuhi bumi dengan memuji Allah. Kenapa toh? Alhamdulillahirabbil alamin, itu memuji Allah. Belum lagi Allahu Akbar itu memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu Imamnya sanjang ngoten dengan makmumnya Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, semua pujian untuk Engkau. Nah, pujian setiap hari 5 kali. Niku nek salate ping 5, nek jenengan tesih tasahud, tahajud, kemudian salat duha tambah banyak lagi. Makanya nggih ten Mekah niku wong sak pirang-pirang labbaik Allahumma niku memuji juga. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, niki ditutuke oke. Nah, ayat pamungkasnya niki yang mau saya sampaikan. Kidung Agung, nah, pasal 5 ayat 16. Tadi disebutkan mimba di ismuhu Ahmad, berarti ada penyebutan nama Muhammad. Nah, Kidung Agung pasal 5 ayat 16, langit-langit mulutnya manis, berarti orangnya ini kalau ngomong itu omongannya baik-baik, omongan Nabi Muhammad itu. Seluruhnya menarik, seluruhnya indah. Sampai sahabat itu mengatakan nek bulan purnama, Nabi kok berdiri. Niku nek dibandingke luwih nyenengke mandang Nabi daripada niko bulan niku. Saking indahnya. Sudah keringete wangi, orangnya ganteng, resian gitu kan. Ngapunten niku sampai dalam fikih salat niku ketika dikatakan tentang ketiak beliau niku putih ora enek wulune gitu. Nah awake dhewe ya wis ireng gitu kan, wulune akeh gitu kan. Nah, obah sithik mambu gitu kan. Beda jauh pokoknya. Baina sama wa sumur gitu kan. Nah, kemudian itulah kekasihku. Nabi disebut kekasih Allah juga toh. Nah, kemudian itulah temanku sebagai Habibullah juga gitu kan, kekasih Allah. Kemudian hai putri-putri Israel. Nah, di sini dikatakan terjemahannya urik diterjemahkan sebagai hai putri-putri Israel. Padahal teks bahasa Ibraninya niku tertulis hiko mumtakim we kullu mahmadim. Mahmadim, ada kata mahmadim
yang artinya orang yang terpuji niku Muhammad gitu loh Pak. Tapi ya namanya sesuatu itu nek diterjemahke ya akhirnya jadi buyar, jadi ambiar. Kula kayak contoh. Nama saya Gulam, you know. Niku nek diterjemahke Jawa jenenge Joko. Joko niku nek diterjemahke meneh niku artine anak lanang. Terus jenengan goleki kula, omahe ngendi Mas Ngruki? Jenengan nang Ngruki goleki kula. Kula niku ajeng goleki omahe Ustaz sinten? Ustaze namine anak lanang. Lah mung goleki ora bakal ketemu, antek jenengan mumeten mriku ora bakal ketemu. Tapi nek jenenge Gulam enten telu ten mriku. Gulam sing lemu brewok niku genah kula gitu kan. Tapi nek jenengan terjemahke Ustaze jenenge Joko. Lah Joko liya digoleki atau jenengan nyebut anak lanang. Ya hilang sudah. Makna intinya itu loh, siapa yang dimaksud itu hilang. Makanya nanti kata Muhammadim ini dalam teks Alkitab sekarang bahasa Indonesia dari Ibrani Muhammadim pindah ke mana itu Yunani itu jadi Periklutos, nanti terus pindah ke Romawi dari Periklutos itu terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai sang penghibur. Awalnya nabi namanya Muhammad, orang yang terpuji, itu sudah di sang penghibur. Sang penghibur itu sinten toh? Yo ledek, yo badut niku toh. Niku sang penghibur. Makanya hilang sudah esensi kenabian ketika sudah diterjemahkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Al-Qur'an itu boleh diterjemahkan tapi teks Arabnya tidak boleh ditinggalkan. Makanya nek jenengan kok mundut Quran terjemahane tok niku wis ampun dituku. Mang balekke mang kandhane niku sing nyetak kira kena Mas niki. Karena nek sudah diterjemahkan nanti ada kurungnya kebuka sithik udah selesai sudah kemasukan kata-kata orang gitu kan. Belum lagi nanti sing nerjemahke kadang yo iki nek ngene ra bener tak ganti ngene sak karepe dhewe. Pun Pak niki riyen tapi dereng alarm nggih. Tanya jawaban. Tapi intinya yang mau saya sampaikan ngeten Pak, jenengan udah di tempat yang benar, agama yang benar, akidah yang benar, sehingga ketika jenengan kemudian ketemu dengan tawaran-tawaran, oh lagi mau kupluk tok, iki mau ngene tok, ngono tok, maka itu akidah yang benar menyatakan ora. Aku ki wong Islam, ora nggo kupluk kaya ngono kuwi. Aku wong Islam, ora bakalan tuku-tuku apa kuwi, wit-wit ringin. Wit temoro kuwi terus dikai lampu-lampu ora. Hari raya aku ya mung Idul Fitri karo Idul Adha kuwi tok ngono. Omahe nek ketambahan liyane ya 17-an. Wis ora sing kuwi-kuwi ora gitu. Ngoten nggih. Dan itu akidah saestu. Pramila jenengan iki nek gadah putra kok kerja ning ngapunten ning toko-toko tertentu, mall-mall tertentu luwes misalnya. Terus kok kon nganggo kupluk wonten niku Mang Sanjang. Kuwi kudungan kok kuplukan kono ora ketemu kuwi. Mempero ya kudungan terus nganggo mukena lha kuwi rodok wis nganggo kupluk ora ketemu nduk, wis rasah kerja ning kono, ora apa-apa. Tak kei duit malah sing peh ora rasah ning kono. Pun monggo Pak Budi kula wangsulaken. Monggo ini ada kita. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menarik Ustaz. Iya. Saya barusan lihat YouTube, mudah-mudahan ini AI. Napa? Dan AI bukan ASI. AI. Ya, tapi kok nggak ada klarifikasi seorang menteri yang mana menteri ini menteri agama. Nggih. Bahwa tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Natal bersama. Natal bersama. Itu apa tidak? Nek betul atau tidak saya tidak tahu satu. Kemudian nek beliau itu memang dari perjalanan beliau dalam berkarir, beliau itu memang terindikasi Islam liberal gitu kan. Jadi napa istilahnya dia prinsipnya orang Islam liberal itu kados ngeten. Kados rodo niku. Dia selalu mengatakan gitu, rodo. Tengahnya enten as. Nah, tengahnya as inilah Tuhan. Nah, kemudian ada rujinya. Ruji inilah kemudian agama-agama. Mereka bisa menyebut Allah, bisa menyebut Yesus, bisa menyebut ini, tapi intinya Tuhan ya. Itu dalam kita tidak boleh kayak gitu. Tapi beliau memang seperti itu modelnya. Makanya ngapunten. Kula niku ndek wingi enten yai niku konflik teng masjid kula tengahi. Daerah Trimo. Terus kemudian napa istilahnya ngelokke kula. Ning ngelok kene ten bapak kula. Ora tau mondok, ora tau sekolah agama kemaki ya paribasane ngoten. Nah, padahal kula niku ya lulusan ngruki ya, lulusan pondok ngruki ya pondok to Pak gitu kan. Terus kula niku nggih sinau agama, kula niku ngambil syariah, ngambil tafsir gitu kan di Mesir tapi sekolah online. Nah, itu adalah jawaban atas doa saya, yaitu apa? Bahwasanya saya itu pernah ngambil tafsir di sekolahnya Pak Menteri itu. Pak Menteri itu kan rektor di Universitas PTIG. Saya kuliah di situ. Tinggal tesis, Pak.
Di situ kan kampusnya kampus liberal. Nah, pokoknya ilmu filsafat itu digonggongnya banget. Nah, saya kan tidak mau akidah saya rusak, maka saya nyusun tesisnya itu yang tidak ada kaitannya sama filsafat-filsafat gitu. Saya nyusunnya itu, kan saya orang Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, saya nyusunnya itu energi nuklir di dalam Al-Quran. Itu jadi kan menurut saya loh, itu kan bagus gitu. Tapi menurut dosen nih, nek muatan filsafat sing aneh-aneh gitu, maka itu tidak boleh gitu kan. Dari situ ya nek ora entuk aku ya ora lulus kono ya ora apa-apa. Tapi saya selalu berdoa, saya meminta supaya diganti dengan kampus yang baik. Akhirnya saya dapat kampus Mesir berbahasa Arab online gitu. Makanya saya dilokke ngono ki, lha aku ya mondok, aku ya duwe pondok, aku ya sekolah agama. Jadi dilokke seperti itu. Bahkan nek tak dudoke sertifikat saya ijazah saya ya banyak gitu kan. Terus jenengan nek misal bisa mengakses PD Dikti, masukkan aja nama saya, tidak ada liane, Gula Fathul Amri. Itu sekolahnya yang diwae enten niku. Nah, kembali ke situ, memang beliau terindikasi Islam liberal. Makanya ya itu menteri kita ya sudah gitu kan, kita ikuti kalau memang beliau mengajak pada hal-hal yang baik sekali lagi, yang baik. Tapi kalau beliau mengajak pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dengan akidah, maka tidak perlu diikuti, tidak perlu dibenarkan. Nggak usah jenengan kemudian tiba-tiba, ayo jamaah di Abdullah nyewa bis melu Natalan bareng ning di GBK, nggak usah. Pun niku biarkan dia nanti yang bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten nggih. Gitu nek enten mboten niku kula mboten mudeng. Nek diundang kula nggih mboten kersa. Pun wonten malih? Oh nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 1.500 tahun. Napa? Standar patokan 1.500 tahun. Patokan? Patokan apa, Pak? Begini. Umur umat. Ya. Umur umat 1.500 tahun. Itu kan dilihat dari sejak Nabi lahir. Nggih. Maksudnya 500 tahun nanti kiamat ngoten. Ya. 1.500 tahun kiamat. Nggih. Tantangannya sudah di. Nggih. Nggih. Kalau dilihat dari patokan 1.500 tahun itu kurang lebih untuk hari akhir itu sekitar 40 tahunan. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nggih. Menarik niku. Nah, niku disampaikan ustaz besar niku. Ustaz besar, ustaz nasional, buatan ustaz kampung atus kula. Jadi, apakah benar umur umat Islam itu 1.500 tahun? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad itu pernah majelisnya teniki didatangi oleh Jibril. Jibril niku datang ya langsung nyelonong ning ngarepe Nabi ngeten niku terus dalam posisi bersimpuh. Nah, alarmnya ya suwe meneh. Bersimpuh ngeten iki. Nabi ngeten dia bersimpuh dan lutut ketemu lutut, cedak banget berarti. Dia bertanya tentang 4 hal. Apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam. Kemudian apa itu ihsan? Dijawab dengan antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah, kamu hidup seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak lihat, maka yakinlah Allah ngawasi kamu, karena Allah itu ada di arah sana yang jauh sana. Tapi Allah itu dekat secara kuasanya. Nah, pertanyaan yang keempat, Jibril bertanya, wa mata sa'ah? Kiamat ki kapan itu? Jawab Nabi, boten 1500 boten. Tapi jawab Nabi adalah mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il. Sing ditekoki ora luweh ngerti tinimbang sing takok gitu. Nah, Jibril ngoyak lagi dengan pertanyaan yang kelima, wa ma ayatuha. Nah, terus ngene nek ciri-cirine apa? Nek dijawabke ngoten niku. Nabi kemudian mengatakan ciri-cirinya adalah salah satunya antalidal amatu robbataha. Ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Jadi dia budak duwe bos. Nah, bos ini ku jane anak kandungnya. Ini tafsirnya banyak. Ada tafsir yang kemudian dulu mereka orang merdeka, tapi kemudian dalam peperangan terus ditangkap, ibunya jadi budak, anaknya nggak ketangkep. Ada yang seperti itu. Ada juga nek diterjemahkan seperti konteks sekarang, niku anak wedoke misal. Anak wedoke niku dadi wong sukses, ibuke biyen orang biasa, terus ngomong kali ibuke, "Bu, ki aku meh mangkat kerja. Ki anakku titip, engko ben wulan kowe tak gaji." Ngoten niku enten. Nah, itu
masuk di dalam tafsir seperti itu. Nah, makanya Nabi tidak pernah menyatakan kapan kiamat, tapi selalu menunjukkan ciri-cirinya. Makanya terkait 1500 tahun itu sebenarnya itu pemahaman sebagian kecil ulama, tapi terbantahkan dengan sebagian besar dalil. Makanya nanti banyak dalil itu yas'alunaka anis sa'ah qul fihima kok tadi lali ya. Yas'aluna lo lupa, tapi prinsipnya jawabannya tidak pernah disebutkan angka, tidak ada yang tahu. Ngoten nggih, apa? Jadi 1500 tahun itu insya Allah tidak benar. Pripun? Enten mulai yang mau ditegaskan lagi. Tidak, saya termasuk yang menolak itu. Saya termasuk yang berkeyakinan tidak seperti itu. Tidak bisa. Karena nanti cirinya itu ya harus ada Dajjal. Sedangkan Dajjal itu nanti dia akan membersamai kita dalam 40 kata Nabi. 40 apa? 40 hari. Nah, cuman hari yang pertama itu kayak setahun. Hari yang kedua kayak sebulan. Hari yang ketiga kayak seminggu. Berarti setahun, sebulan tambah seminggu. Dan hari sisanya, 37 hari sisanya itu kayak hari-hari kalian. Nah, berarti niku harus dihitung juga itu gitu kan. 40 tahun itu apakah bisa mencakup si Dajjal itu setahun, sebulan, seminggu tambah 37 hari ya. Niku totalnya pinten dino niku. Nah, ngoten. Jadi mengisi sifat Dajjal kan sudah kelihatan saat ini sudah kelihatan sifat dia Dajjal itu adalah tokoh paling besarnya. Nah, nanti Nabi mengatakan sebelum yang besar datang akan ada salah sunat Dajjalun, 30 Dajjal kecil. Dajjal kecil yang saya contohkan ya, contohnya kayak Mama Gufron itu, nah, orang yang ngaku-ngaku nih. Makanya di satu kajian Bos Alek, bakso Alek niku sanes wong non muslim, niku wong Islam. Namine Alek Saiman, nah, Pak Haji niku nek kurban sapi niku moh patungan dhewean gitu kan. Nah niku Pak Alek Saiman Piyai Wonogiri. Kula ya rada heran ya, wong Wonogiri jenenge Alek itu. Tapi nggih enten wonge. Tesih gesang. Nah niku enten pengawasan ten daleme niku setiap Jumat. Nah, setiap Jumat nah kula kebagian Jumat keempat. Nah, pas Jumat keempat niku enten yang tanya gitu. Enten yang tanya, "Pak Ustadz, kita diajarkan untuk minta perlindungan dari Dajjal." Sedangkan dari sejak awal Nabi ngajarin sahabat, tabiin dan ulama-ulama yang nulis kitab napa niku salat itu semuanya sudah meninggal dan nggak pernah ketemu Dajjal. Lah terus hikmahnya apa kita berdoa dari minta berlindung dari Dajjal padahal kita mungkin ya nggak akan ketemu Dajjal. Pada waktu itu saya jawab, ada sebuah hadis tentang seorang anak yang menangisi kematian bapaknya di kuburannya. Lalu Dajjal datang, "Piye nek tak gugah? Nek tangi kowe nyembah aku Tuhanmu." Dia mau. Akhirnya dibangunkan bapaknya itu. Nah terus saya jawab di kajian itu bahasanya mudah-mudahan dengan kita minta berlindung dari Dajjal, mudah-mudahan kuburan itu sanes kuburan kita. Dan anak itu bukan anak kita. Nek dibahasakan anak itu bukan berarti anak langsung, bukan cucu kita, bukan anak cucu kita, bukan canggah waring kita gitu kan. Nah niku saya jawab gitu. Tapi saya pulang itu rada gak patek tenang gitu kan. Nah saya cari dalil itu ketemu ternyata hadis palsu. Ternyata hadis palsu. Nah terus saya cari jawabannya. Kenapa toh kita kok diminta untuk berdoa berlindung dari Dajjal? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagian ulama hadis. Beliau mengatakan bahwasanya hikmahnya ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan fitnah terbesar umat ini sejak diciptakan pertama sampai hari kiamat yaitu Dajjal. Kenapa kita berlindung dari Dajjal? Karena kita berharap jangan sampai ketemu Dajjal sing gede apa meneh sing cilik-cilik. Maka dengan jenengan sholat lalu tasyahud akhir lalu minta berlindung dari 4 hal salah satunya dari Dajjal, harapannya adalah jenengan supaya ndak gumunan nek ketemu Mama Gufron, ndak gumunan nek ketemu kabib-kabib sing ngomongnya iso ngene iso ngono gitu kan. Jadi benar-benar jenengan itu takdimnya pada manusia itu karena ilmu, karena akidah, karena keislaman yang sesuai dengan ajaran Nabi, bukan karena nasab, bukan karena klaim punya kesaktian tertentu, bukan karena punya karomah tertentu yang nggak jelas itu. Sampai ada Habib itu ngomong, "Guru saya Habib Fulan bin Fulan itu nek nyopot gamis, nyopot jubah, nek dicentelke jubahe dikir dhewe. Terus nek ngangge tasbih digantungke muter dhewe."
subhanallah. Ujung-ujungnya napa? Dek pas ning panggung copot jubah ya. Ngangge gamis ngeten terus enten jubah luarnya niku dicopot. Ayo, siapa yang mau bayarin ini? Oh ngono. Akhirnya enek sing ngacung 500, ngacung neh 700, 800. Akhirnya payu 1,5, lumayan gitu kan, gombal mukio payu 1,5 gitu kan. Nah, lalu didol ning gilingan ra payu 1,5, 100 karo karena sing gelem bayar. Ngoten nggih. Maka kita benar-benar mengambil ilmu bukan kemudian karena orang ini begini dan begitu. Nggih, matur nuwun. Napa kedahanan sing dilanjutkan? Cukup. Nggih, pripun? Oke, cekap. Nggih. Boleh satu lagi? Dari Pak Budi. Kula panut men. Pun mawon nggih. Nggih.